hari ini Kak Rena dan Kak Dewi pakai masker. Kenapa? Karena kasus corona sekarang lagi meningkat-ningkatnya. Buat adik-adik jangan lupa ya pakai masker kalau keluar rumah. Nah, kalau mau pulang juga Kak, kalau udah dari luar jangan lupa apa ya? Cuci tangan pakai sabun. Oke adik-adik, nah kita mau mulai ibadah kita hari ini. Semua siapkan hatinya, pakaiannya yang rapi. Kita mau nyanyi apa nih Kak Rena? Selamat pagi Tuhan. Ya, semua adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi selamat pagi Tuhan. Marilah kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari titah yang ke-5 sampai titah yang ke-10. Demikian hukum Taurat. Titah ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik kita akan pengakuan dosa. Semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemudian dilanjutkan markas iblis ku hancurkan. Ya, semua bangkit berdiri yuk. Dalam nama Yesus
kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pada minggu ini yang menjadi ayat bulanan di bulan Juni diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, pastinya masih pada semangat kan? Semangat Kakak Nana. Semangat! Karena masih pada semangat, kakak mau ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita akan menyanyi Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Oke? Yuk adik-adik berdiri yuk. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama dengan teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita, semua duduknya rapi dan tenang. Kita nyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan.
Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami puji dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita pada hari ini, karena kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu, agar mereka dapat memahaminya. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Buka hati kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita pada hari ini bertemu dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Kapuk. Amang percaya kita semua dalam keadaan sehat, dan kalaupun ada yang harus sakit atau dirawat di rumah dan di rumah sakit, doa kita menyertai, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kita membaca firman Tuhan yang telah ditetapkan bagi kita, yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3, kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat kita. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya di rumah, boleh mengikuti membaca Alkitabnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan sangat indah, dengan ungkapan yang sangat luar biasa. Tadi di ayat 1 dikatakan di sana, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Apa kasih yang dikaruniakan itu? Katakan tadi, kita disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Adik-adik sekolah minggu yang beribadah pada hari ini, dikatakan firman Tuhan ini, kita adalah anak-anak Allah. Sedangkan seseorang dikatakan anak presiden, luar biasa bangganya ya. Atau kalau kita
dikenal orang menjadi anak seseorang yang terkenal, mungkin kita merasa bangga. Tetapi hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa adik-adik sekolah minggu disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Itu kata firman Tuhan. Adik-adik, apa yang kita harus lakukan ketika kita telah menjadi anak-anak Allah? Ini yang menarik dari firman Tuhan ini. Dikatakan tadi bahwa ketika kita yang disebut anak-anak Allah, yang pertama, kita tidak berbuat dosa lagi. Dosa dikatakan tadi adalah pelanggaran hukum Allah. Berarti kita tidak lagi melanggar hukum Allah. Itu orang yang disebut anak-anak Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana keadaan kita sekarang ketika mungkin setiap hari kita masih berbuat dosa? Anak-anak sekolah minggu ada yang melawan orang tua, ada yang tidak menurut orang tua, ada yang nakal kepada teman-temannya, ada yang malas belajar, ada yang gak mengasihi saudara-saudaranya. Itu adalah pelanggaran hukum Allah dikatakan tadi. Ada anak sekolah minggu yang tidak mau belajar, tidak mau sekolah. Itu juga pelanggaran hukum Allah. Tetapi orang yang disebut anak Allah adalah orang yang melakukan hukum Allah. Apa hukum Allah? Di dalam Matius pasal 22 kita mendengar ada dua hukum Allah yang sangat terkenal sebagai rangkuman dari seluruh hukum Taurat. Yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Hukum kasih yang diberikan kepada kita itu yang harus kita lakukan. Maka topik tema kita pada minggu ini disebut kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, baik yang ada di rumah, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di gereja, atau dimanapun kita berada. Kita harus menunjukkan kasih persaudaraan. Adik-adik mungkin sudah lama tidak bersekolah, sudah lama tidak ke gereja. Lalu kasih yang bagaimana harus adik-adik tunjukkan? Yang pertama yang harus kita tunjukkan kasih adalah di tengah-tengah keluarga kita. Abang dan adik hidup bahagia, rukun, kasih mengasihi. Anak kepada orang tua hidup bahagia, rukun, kasih mengasihi. Dan nanti dari rumah kita keluar ke tempat kita kemana pergi, tetap kita menunjukkan kasih persaudaraan. Itu yang dituntut oleh Tuhan dari firman-Nya pada minggu hari ini. Sekali lagi bahwa karena kita adalah anak-anak Allah, kita diajak mempraktekkan kasih persaudaraan. Tidak hanya di mulut, tidak hanya dibaca dalam firman Tuhan ini, tetapi kita melakukannya. Lalu bagaimana adik-adik mengasihi orang tua? Bagaimana adik-adik mengasihi saudara-saudara? Firman Tuhan ini mengingatkan kita
bahwa bagaimana Yesus mengasihi kita, bahkan sampai rela mati di kayu salib, itu adalah contoh kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita mengasihi orang tua? Bagaimana kita mengasihi sesama saudara kita? Kita mengasihi mereka dengan sepenuh hati, menghormati orang tua. Jangan ada anak-anak sekolah minggu yang membuat susah hati orang tuanya. Jangan ada anak-anak sekolah minggu yang menjadi masalah di tengah-tengah keluarga. Harus menjadi sukacita dan berkat anak-anak sekolah minggu. Itu adalah bukti kita sebagai anak Allah. Karena kasih yang dicontohkan langsung oleh Yesus telah kita terima lebih dahulu. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menunjukkan contoh kasih yang nyata. Itulah kasih yang nyata yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak hanya di mulut saja. Adik-adik, firman Tuhan ini sangat indah. Sapaan-sapaan firman ini menyapa kita dengan anak-anak Allah. Dikatakan tadi di ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus. Inilah panggilan yang kedua kepada kita. Kita mau melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Kasih adalah contoh kebenaran, tetapi banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan sebagai bukti nyata kita melakukan kebenaran dan kita adalah orang-orang benar. Berani berkata jujur, jangan berbohong, berani berkata benar, salah kalau salah, benar kalau benar. Jangan yang benar disalahkan atau yang salah dibenarkan. Ciri-ciri orang benar adalah dia menyatakan kebenaran. Inilah panggilan yang kedua. Adik-adik sekolah minggu menyatakan kebenaran gampang-gampang susah. Adik-adik mungkin melihat teman-temannya, kalau ada yang nakal, apakah adik-adik berani menegur? Gak boleh. Kita kan anak-anak Allah, tidak boleh nakal. Itu kebenaran. Itu menyatakan kebenaran. Atau kalau saudara-saudaramu di rumah ada yang berbuat salah, adik-adik berani gak tegur, menyatakan kebenaran. Gak boleh begitu kak, gak boleh begitu deh. Kita adalah anak-anak Allah. Itu menyatakan kebenaran. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang adik-adik. Gereja kita kembali beribadah secara online. Adik-adik sudah sekian lama beribadah online. Lalu bagaimana kita mengasihi orang lain? Bagaimana kita menyatakan kebenaran? Banyak saudara-saudara kita yang mengalami COVID-19. Adik-adik menunjukkan kasih-Mu kepada mereka, berdoalah bagi mereka. Mari mendoakan teman-temanmu, saudaramu, atau sahabat-sahabatmu di sekolah, di gereja yang mungkin mengalami COVID-19. Kita berdoa. Itu cara kita menunjukkan kasih kita kepada mereka. Bagaimana yang kedua? Kita melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Apa yang disampaikan oleh pemerintah, kita ikuti dengan baik. Itu juga menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Supaya jangan semakin banyak orang
mengalami COVID-19. Karena itu kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Bagaimana kita menyatakan kebenaran? Memang dalam situasi pandemi ini banyak berita-berita hoax. Di sana begini, di sana begini, sakitnya begini, di sana sudah begini. Ada banyak yang membuat orang semakin khawatir. Lalu kita datang membawa kebenaran. Kita membawa kebenaran dengan berita-berita yang benar. Berita sukacita. Itu cara kita juga membawa kebenaran di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita sekali lagi menunjukkan kasih kita penuh kasih persaudaraan. Itu adalah ciri hidup orang-orang percaya yang dalam firman Tuhan kita hari ini dikatakan disebut anak-anak Allah. Siapa yang mau menjadi anak-anak Allah? Ya, itu banyak itu. Tuh, tunjuk tangan semua yang di rumah. Kita telah menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita harus menunjukkan ciri tanda sebagai anak Allah yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Kita mengasihi saudara, kita menjadi orang-orang yang penuh kasih, dan kita mau menyatakan kebenaran karena kita adalah orang-orang benar. Anak-anak Allah itu adalah orang-orang benar. Karena itu Amang percaya dimanapun adik-adik saat ini berada, beribadah di rumah masing-masing, kita tetap saling mengasihi, saling mendoakan teman-temanmu yang sakit atau yang mengalami COVID-19. Kita mendoakan supaya mereka cepat dipulihkan Tuhan. Karena itu adik-adik, Amang menghimbau supaya tetaplah berdoa di rumah, rajin membaca Alkitabnya, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan, dan tetaplah setia berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah menyapa kami melalui firman-Mu pada minggu kami hari ini. Engkau menyebut kami anak-anak Allah. Sungguh kami bersuka cita dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap hari kami bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi anak Allah yang mengasihi sesama kami. Karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh sebagai anak Allah, anak tunggal Allah, menjadi contoh bagi kami dengan mengasihi kami. Kami pun mau Tuhan mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Itulah tandanya kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi orang-orang pengasih dan penyayang. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, di mana banyak orang yang bergumul menghadapi sakit COVID-19. Kami mau hadir menunjukkan kasih kami, mendoakan mereka, menolong mereka dalam doa kami dan perbuatan kami. Tuhan, mampukan kami. Biarlah kami juga menjadi anak-anak kebenaran. Kami menyatakan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu kami yang masih beribadah di rumah. Tetapi biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka senantiasa dimanapun mereka berada. Yang telah menyelesaikan pendidikannya dari tingkat SD, SMP,
Kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena Engkau telah meluluskan anak-anak kami. Sekalipun mereka belajar di rumah, tapi banyak juga dari antara anak-anak kami Tuhan yang masih akan melanjutkan pendidikannya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Biarlah Tuhan yang menunjukkan sekolah yang terbaik bagi mereka, supaya anak-anak kami ini menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah gereja-Mu, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, supaya di dalam memenuhi kebutuhan anak-anak-Mu ini, orang tua mereka bersuka cita melaksanakan pekerjaannya. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami COVID-19. Tuhanlah yang memuatkan dan memulihkan mereka. Biarlah mereka semangat dan sukacita senantiasa, supaya mereka mampu memenangkan pergumulan sakit penyakit dengan semangat dan sukacita yang daripada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, tapi nanti jangan lupa persembahannya dikasih ke orang tua, agar orang tua kasih ke Sintua Perwik untuk dikasih ke gereja. Oke, kita akan menyanyi Telah lama ku cari-cari. Semua adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sedikit sekali
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat. Ingat 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari keramaian, dan sebisa mungkin tetap berada di rumah seperti kita saat ini berdoa, beribadah di rumah. Tuhan memberkati kita. Shalom.